Harusnya kita bertemu minggu depan, minggu yang lalu tanggal 15, tapi karena saya dalam kondisi yang kurang fit, suara saya hilang 1 minggu, nggak bisa ngomong, dan baru tadi pagi agak-agak normal ini suaranya. Baik, semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Suruh istirahat dulu. Oke, kaum ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah tugas orang percaya. Paling tidak di dalam pengurus yang memberikan kepada saya ada 4 paling tidak tugas orang percaya yang akan kita boleh bahas hari ini, yaitu diakonia, koinonia, marturia, dan didaskalia. Keempat hal ini akan kita bahas bersama-sama. Sebelum kita lebih jauh, mari kita membaca satu nats firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Nanti ada beberapa nats yang lain akan kita buka, tetapi untuk mengawali kita membaca dulu dari 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu ibu-ibu? Sudah? Baik, kita baca bersama-sama 2 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Kata persekutuan di situ adalah kata yang kita pakai dengan istilah sekarang lebih sering kita dengarkan di dalam istilah dalam tritugas panggilan gereja adalah yang pertama itu adalah koinonia. Koinonia. Orang yang percaya adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan ketika Yesus memberikan anugerah keselamatan itu, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu, bahwa keselamatan itu diberikan Allah kepada setiap orang dengan cuma-cuma, anugerah itu diberikan, maka tidak berhenti sampai dipercaya itu. Tetapi di ayat yang ke-10 dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 itu dengan jelas dikatakan bahwa setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, Allah mempersiapkan pekerjaan baik untuk dilakukan oleh mereka. Artinya keselamatan itu tidak berhenti sampai di situ. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Orang percaya tidak boleh egois dengan dirinya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib untuk kita lakukan. Jadi setelah percaya kita tidak pasif. Allah memanggil umatnya untuk datang bersekutu bersama dengan Dia. Dan panggilan ini dipahami sebagai manifestasi konkret di mana Allah mau mewujudkan tugasnya di dalam proses keselamatan itu yang sudah Allah rancang jauh hari sebelumnya. Jadi tugas yang olehnya gereja terpanggil itu untuk melaksanakannya bukan tugas gereja secara pribadi memang itu, tetapi tugas Allah yang memang diberikan tanggung jawab kepada kita. Gereja itu tidak selalu itu berbicara tentang gedung, dan Alkitab itu selalu berbicara tentang gereja sebenarnya bukan berbicara tentang gedung. Kata eklesia itu dari kata ek dan eklesia itu adalah membawa keluar dari kegelapan, bukan gedungnya yang dibawa, tetapi orang-orang yang sudah ditebus itu dibawa keluar dari sana kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk mereka bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga yang kekal itu. Tetapi sebelum ke sorga itu kita masih di dunia, dan ada tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang itu adalah tugas kita, memberikan warna, memberikan rasa yang berbeda di dalam dunia ini. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama di dalam 4 tugas orang percaya yang sudah saya sampaikan tadi adalah koinonia. Koinonia itu berasal dari kata Yunani yang berarti bersekutu atau persekutuan. Pada hakikatnya arti koinonia itu, persekutuan itu adalah saling berbagi. Hakikatnya itu sebenarnya.
Tetapi kalau kita baca nanti lebih jauh sebenarnya di dalam teks-teks Alkitab, bahwa koinonia itu diartikan sebagai persekutuan Allah dengan orang percaya. Makanya di dalam persekutuan itu sebenarnya bukan hanya kita yang bersekutu, bukan hanya di antara kita, tetapi kita dengan Tuhan. Di dalam teks 1 Korintus pasal 1 ayat 9 yang kita baca itu tadi, Allah yang memanggil kamu untuk berkoinonia. Dengan siapa? Dengan anaknya Yesus Kristus. Maka yang memberikan inisiatif di dalam persekutuan itu bukan kita. Persekutuan itu adalah inisiatif Allah. Allah yang memanggil. Allah yang memanggil kamu kepada koinonia, kepada persekutuan dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Jadi kita bersekutu itu karena Tuhan yang panggil. Persekutuan itu bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah kepada manusia. Orang-orang yang diselamatkan ini dipanggil ngapain? Bersekutu dengan Allah. Makanya kaum ibu yang terkasih, ada banyak hal yang bermasalah sebenarnya di dalam persekutuan orang-orang percaya pada hari-hari ini. Kenapa? Karena tidak mengerti dasar daripada persekutuan yang sesungguhnya itu. Saya akan menjelaskan itu nanti lebih jauh. Mari kita buka dulu ayat yang lain, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Supaya kita melihat apa yang sebenarnya menjadi dasar daripada persekutuan itu. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kalau ada yang lebih cepat menemukan dari saya, boleh membacanya. Baik, terima kasih. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya apa? Supaya kamu beroleh persekutuan. Kata persekutuan di situ koinonia dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan, persekutuan di situ dengan Allah Tritunggal. Jadi berkoinonia itu adalah dengan Allah Tritunggal. Dalam teks ini disebutkan orang percaya itu bersekutu dengan siapa? Bapa dan Yesus Kristus. Dan kalau kita baca nanti di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 yang sering dipakai sebagai doa berkat itu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan berkoinonia dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi mari kita perhatikan kaum ibu yang terkasih, dasar persekutuan adalah Allah Tritunggal, bukan yang lain. Maka kalau gereja persekutuan itu mau awet terus, itu adalah inisiatif Allah yang memanggil bersekutu dengan Dia, dan persekutuan itu tidak harus didasarkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar. Persekutuan itu bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah yang memanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, jemaat yang mula-mula itu, bagaimana mereka di sana
melakukan persekutuan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 itu disebutkan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti bersama. Perhatikan, jemaat mula-mula mereka bertekun. Jadi di dalam persekutuan itu, berjemaat mula-mula itu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul adalah mengajarkan tentang Yesus Kristus. Maka persekutuan yang dibahas di sana adalah siapa? Siapa? Yesus Kristus. Ini yang harus menjadi dasar. Tadi di awal saya katakan bahwa ada banyak masalah di dalam persekutuan yang dibangun di tengah-tengah gereja hari ini. Kita bisa melihat memang ada banyak gereja sekarang dibangun, dan di dalam gereja itu ada kegiatan dari Senin sampai dengan Minggu, terus menerus seperti itu, padat semua. Secara kuantitas gereja itu benar-benar hidup memang kelihatan. Tetapi apakah ada masalah di situ? Nanti kalau kita lihat di tengah-tengah gereja, anak-anak dilayani secara khusus, bagus memang. Anak-anak itu dibagi, ada prasekolah misalnya. Ada yang sudah misalnya prasekolah tidak bisa digabung dengan anak SD atau anak TK yang sudah sekolah. Kemudian ada yang menengah misalnya, tidak mau gabung lagi dengan anak sekolah minggu, tapi belum mau gabung dengan remaja. Dibentuk persekutuan untuk mereka. Datang remaja, kami juga mau dilayani, maka dibentuk persekutuan remaja. Datang pemuda, kami juga mau dilayani, kami tidak mau gabung dengan remaja dan dengan orang tua, maka dibentuklah persekutuan para remaja, para pemuda. Datanglah yang jomblo, yang belum kawin, karena dia tidak lagi kalau disebut pemuda dia marah, disebut orang tua dia juga marah. Maka mereka juga berkata, kami mau dibentuk persekutuan. Maka dibentuklah persekutuan para jomblo di tengah-tengah gereja. Tidak cukup di situ, ibu-ibu mau, kami mau dibentuk juga persekutuan, kami tidak mau gabung dengan yang lain. Dibentuklah persekutuan ibu-ibu, ya kan? Berapa banyak persekutuan ibu-ibu di gereja? Banyak lah, ya kan? Itu paling banyak biasanya pemecah rekor itu. Datanglah kaum bapak, kami juga tidak mau kalah, kami mau dibentuk juga persekutuan yang berbeda. Datanglah suami istri, Anda tidak boleh memisahkan suami dan istri, maka dibentuklah pasutri. Datanglah kaum janda, kami tidak bisa lagi sama dengan pasutri, maka bentuklah persekutuan janda. Dibentuklah Ina apa biasanya? Ina Naomi atau Ina Hana, ya kan? Datanglah opung-opung, kami sudah mau dekat ke sorga, harus dibentuk persekutuan lansia. Bayangkan, inilah yang terjadi di gereja. Memang boleh dikatakan itu, kita lihat itu bagus, tetapi itu adalah inisiatif manusia, bukan inisiatif Tuhan. Sekali lagi, di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 itu jelas tadi bahwa Allah yang berinisiatif memanggil untuk bersekutu. Dan di dalam persekutuan, di dalam Kisah 2:42 itu dengan jelas dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Sekarang persekutuan yang dilakukan itu ngapain kebanyakan? Maafkan saya tidak begitu suka ikut persekutuan misalnya Marga dan STM. Kenapa? Apa persoalan di situ? Karena persekutuan yang kebanyakan kita lakukan adalah ujung-ujungnya hanya makan dan makan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan koinonia yang di sini. Tetapi kebanyakan tujuan daripada semua persekutuan-persekutuan yang kita bangun kadangkala makan dan makan. Inilah yang terjadi sebenarnya hari-hari ini. Persekutuan harusnya adalah dipanggil oleh Tuhan,
Dipanggil untuk siapa? Bersekutu dengan Kristus. Di dalamnya yang dibahas itu apa? Kristus, bukan yang lain. Ada banyak persekutuan, ibu-ibu lah khususnya, ya kan? Karena kita ibu-ibu. Yang dibahas di situ demo masak, ya kan? Apalagi saya kadangkala sekali-sekali mungkin bolehlah, tetapi kadangkala itu menjadi fokus yang dibahas. Itu menjadi bermasalah itu. Harusnya adalah persekutuan itu supaya kita bersekutu dengan Kristus dan bertekun di dalam pengajaran-pengajaran. Harus ke sana sebenarnya arahnya. Jadi gereja harusnya memikirkan hal yang seperti ini. Jadi persekutuan itu adalah persekutuan yang dibentuk untuk berkoinonia bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Karena persekutuan yang saya sebutkan itu tadi, supaya kita bebas dengan teman-teman kita. Kan menjadi itu, kategori-kategori itu. Bukan mau bersekutu dengan Tuhan. Seharusnya persekutuan itu, saya tidak menyalahkan dibagi kaum-kaum itu, boleh, silahkan saja. Tetapi jangan menjadi fokus ke situ, sehingga banyak persekutuan itu ditelan alam maut, ya kan? Di dalam Matius pasal berapa ya? 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tetapi banyak persekutuan yang dibangun dikuasai oleh alam maut. Maksudnya apa? Lihatlah, begitu banyak persekutuan yang dibangun, tetapi kemudian ditelan oleh alam maut, hilang. Persekutuan paling kaum bapak yang paling banyak itu, paling banyak. Karena begitu dibentuk, datanglah 10 orang kan, terus minggu berikutnya yang tinggal cuman pengkhotbahnya sama hamba Tuhan yang ada di situ, guru jemaat atau saya biasanya mengalami itu di dalam gereja. Waktu dibangun pertama sekali itu, dibentuk itu, motong B1 itu biasanya, pesta itu, ramai sekali orang. Tapi lama-lama itu kemudian ditelan oleh alam maut. Persekutuan yang tidak akan ditelan oleh alam maut adalah persekutuan yang berdasarkan inisiatif Allah, sehingga itu tidak mungkin ditelan oleh alam maut. Kalau persekutuan Ibu Lydia didasarkan kepada Kristus, maka tidak akan mungkin ditelan oleh alam maut, akan terus berjalan. Tetapi kalau motivasi pelayanan yang kita kerjakan bukanlah didasarkan kepada kasih Kristus, maka pasti akan ditelan oleh alam maut. Di dalam persekutuan yang sering, kalau kita lihat itu sama seperti kita kumpul-kumpul untuk makan itu. Persekutuan di meja makan itu, kalau habis makanannya maka bubarlah, ya kan? Maka persekutuan yang banyak dibangun seperti persekutuan di meja makan yang terjadi hari ini. Kalau sudah selesai makan-makannya, selesailah semua. Kenapa saya mengatakan itu? Mari kita masuk kepada yang kedua, yaitu marturia. Marturia atau bersaksi itu. Kita kembali kepada 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu tadi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan. Jadi dilihat orang yang sudah bersekutu, yang dipanggil ke dalam persekutuan itu. Di dalam persekutuan itu kita melihat dengan mata kita, mendengar pengajaran tentang Kristus itu. Maka sekarang kita harus kemudian membuka mulut. Untuk apa? Bukan untuk makan, tetapi membuka mulut untuk menyaksikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat di dalam persekutuan ini. Karena di dalam persekutuan itu kan kita diajar, kita menyaksikan, kita mendengar tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Maka kemudian inilah yang kemudian kita saksikan. Karena hari-hari ini persoalan terbesar daripada orang Kristen adalah
mulutnya tertutup untuk menceritakan Yesus. Kalau untuk makan, kita semua juara. Di dalam persekutuan ibu-ibu, kalau ada pesta, kita semua membuka mulut untuk makan. Tetapi begitu selesai persekutuan, kita tutup mulut kita, tidak menceritakan apa yang kita dengar di situ. Seharusnya ketika persekutuan itu benar, maka itu akan membawa orang setelah selesai persekutuan itu, membawa orang untuk apa? Menceritakan apa yang sudah mereka dengar dan saksikan di dalam persekutuan itu. Itulah tugas kita. Bersaksi, bermarturia, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas daripada pendeta, tetapi tugas kita yang berkoinonia itu tadi, yang bersekutu itu tadi. Maka semua yang bersekutu itu harus membuka mulut, menyaksikan tentang siapa? Tentang Yesus yang didengarkan itu. Persoalan kita memang seringkali menyaksikan sesuatu hal yang melebih-lebihkan kadangkala. Saya sering, maafkan saya, menilai kesaksian dari depan mimbar. Kalau disuruh jemaat bersaksi, kalau di kita kan nggak begitu banyak memang ya. Tapi di tempat-tempat yang lain itu kadangkala harus antri yang mau kesaksian. Tetapi kadangkala saya menilai siapa yang disaksikannya. Sering sekali kesaksian menjadi kesaktian. Maksudnya apa? Menceritakan dirinya. Kesaksian pun pusatnya itu harus siapa? Kristus, bukan kita. Sering sekali kesaksian itu yang disaksikan apa memang yang dialaminya, tetapi lihat, sering sekali bergeser aku dan aku. Bukan lihatlah kepada Kristus, bukan itu. Minggu depan kalau kita mau bersaksi, silahkan bersaksi. Saya mendorong kita bersaksi. Tapi saksikanlah Kristus itu, bukan kitanya. Yohanes itu, dia mengatakan dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Kristusnya yang harus kita beritakan. Jadi persoalan kita di zaman ini, kita telah melihat, mendengar, tapi tidak mau bicara. Kita diam, tidak memberitakan, tidak bersaksi. Harusnya mulut kita menyaksikan itu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 dikatakan di sana, kita menerima kesaksian dari manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Perhatikan bahwa Allah pun menyaksikan siapa? Yesus Kristus. Allah juga menyaksikan tentang Yesus Kristus. Maka semua yang kita kerjakan adalah meniru apa yang Tuhan kerjakan. Bapa sendiri pun bersaksi tentang anak. Maka seharusnya kita pun bersaksi tentang Yesus. Jadi setelah kita bersekutu itu, setelah kita belajar firman Tuhan dalam persekutuan, maka kita harus menyaksikan itu. Dari Januari, dari Februari ya, persekutuan Ibu Lydia dimulai, sampai dengan hari ini nanti ditutup Desember. Siapakah kita yang sudah pernah menyaksikan apa yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari di tempat ini kepada orang lain? Ataukah kita menutup mulut kita? Harusnya kita bersuara, menceritakan apa yang sudah kita dengar dan lihat, apa yang sudah kita pelajari. Kita saksikanlah itu kepada orang lain. Bersaksi itu sebenarnya tidak sulit, hanya memang kita enggan, ya kan? Kalau menceritakan tetangga sebelah kita rajin sekali. Kenapalah dulu kita ubah dulu paradigma kita, menceritakan Yesuslah dulu kita kepada orang. Mungkin kita tidak usah terlalu sulit-sulit dipikirkan, misalnya harus benar teologi tentang Kristusnya, doktrin keselamatannya. Enggak usah itu dulu. Saksikan aja apa yang kau alami. Itu saja sebenarnya, apa yang kau alami. Yesus mengubah apa di dalam hidup ibu-ibu. Itu saja saksikan. Dulu aku begini, sekarang aku begini. Kan itu saja sebenarnya. Tidak usah panjang-panjang sebenarnya diceritakan. Kadang-kala saya malu melihat saksi Yehova.
Ya kan? Saksi Jehovah itu menceritakan yang salah, yang sesat, tapi mereka semangat luar biasa. Kenapa kita menyaksikan yang benar, kita takut, kita tidak mau? Maka saya mendorong kita, setelah kita bersekutu, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, waktunya kita bersaksi, menceritakan. Maka persekutuan yang berhasil, koinonia yang berhasil adalah persekutuan yang bisa membuka mulut dan menceritakan Yesus kepada orang lain. Persekutuan Ibu Lydia akan gagal kalau hanya kita bersekutu di tempat ini. Kita tidak berbicara kepada orang lain. Kita bukan sedang membawa orang supaya semakin banyak di tempat ini dan berhenti sampai di situ. Silahkan kita mengajak orang semakin banyak ke tempat ini, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita juga harus keluar. Gereja yang benar adalah gereja yang bermarturia. Tetapi sekarang di gereja, marturia itu apa? Saya kadang-kala bingung, saya dihakai. Marturia itu maka sesi kor juga masuk di marturia kalau saya nggak salah ya. Evangelisasi, puji-pujian. Kadang-kala saya mikir, di mana evangelisasinya ya? Penginjilannya di mana? Kalau misalnya kor di depan, ya kan, kayak festival lah itu, kayak konser misalnya. Di mana evangelisasinya? Di mana marturianya di situ? Kita lah dulu menilai. Mungkin memang lewat lagu-lagu kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan, bolehlah. Tetapi marturia itu kan kita harus berbicara kepada orang. Itu maksudnya di sini. Jadi setelah kita bersekutu itu, kita menceritakan apa yang kita dengarkan dalam persekutuan itu kepada orang lain. Ada yang salah di dalam marturia di gereja-gereja kita. Kadang-kala gereja-gereja besar itu bangga misalnya dengan satu pulau, satu daerah yang sudah dilayani. Tetapi ada banyak lagi daerah yang lain yang kita tidak jangka. YPDPA sampai hari ini terus melakukan itu, marturia itu, penginjilan ke daerah-daerah. Dan mungkin uang kita paling banyak habis ke situ. Tetapi tidak masalah itu, karena memang itu tugas kita orang percaya. Saya berharap kita akan suatu saat, apalah yang bisa kita lakukan. Kalau bisa ikut tim di dalam penginjilan, boleh, silahkan. Selama ini kan itu kebanyakan ditangani oleh Komisi Pemuda Mahasiswa. Dan saya dengar tahun depan ibu-ibu akan mulai melakukan itu, akan ikut di dalam program itu. Puji Tuhan, dan kita mendukung itu supaya itu akan terus dilakukan. Jadi mari kita kembali ke dalam topik ini. Di dalam fokus pemberitaan Bapa dalam marturia adalah Yesus Kristus. Kalau kita lanjutkan tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Perhatikan, kesaksian itu apa? Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu di dalam anaknya. Fokusnya siapa? Anak, Yesus Kristus. Anak harus menjadi inti di dalam persekutuan, dan anak juga harus menjadi fokus di dalam marturia, bukan yang lain. Kalau kita melihat nanti para martir yang ada di dalam Alkitab itu, Stefanus misalnya, fokus yang diberitakan adalah siapa? Yesus, dan dia menjadi mati martir. Martir itu dari kata marturia. Orang yang martir itu adalah karena dia bermarturia menceritakan Yesus. Kalau ada seorang hamba Tuhan ditabrak mobil di depan sana, dia tidak bisa disebutkan mati martir, enggak. Tetapi orang ketika dia memberitakan Injil, Munson dan Liman, karena dia memberitakan Injil ke orang Batak sampai mereka disembeli orang Batak, mereka disebut mati martir dari kata marturia itu. Jadi fokusnya menceritakan tentang Yesus, kesaksian tentang Kristus, bukan hanya kesaksian dari Bapa sebenarnya. Kalau kita baca nanti seluruh Alkitab, kita nanti masuk misalnya dalam kitab Wahyu, kita juga melihat bahwa para malaikat juga menyaksikan Yesus. Wahyu 19 ayat 10 dikatakan begini, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia,
Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Malaikat juga menyaksikan siapa? Yesus Kristus. Jadi Bapa itu fokusnya adalah kesaksian tentang anak, tentang Yesus Kristus. Roh Kudus berkata-kata, maka fokusnya juga tentang Yesus. Para rasul juga fokusnya adalah pengajaran tentang anak, dan para malaikat juga Yesus Kristus. Para martir itu juga fokusnya adalah Yesus. Maka fokus kita juga di dalam bermarturia harus Yesus, bukan yang lain. Tidak usah ceritakan yang lain, ceritakanlah hanya Yesus. Ibu-ibu yang terkasih, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang punya medsos. Lihatlah medsos hari ini. Medsos hari ini dipenuhi dengan apa? Sampah. Kalau kita tidak ambil alih itu, apa yang akan terjadi ke depan? Kalau yang punya Facebook, punya Instagram, ibu-ibu, ber-TikTok pun boleh, tetapi saksikanlah Yesus di situ. Saya baru 3 hari yang lalu buat TikTok. Kenapa? Begitu saya buat khotbah saya di YouTube, yang lihat itu paling banyak 200 orang sekarang. Tapi di TikTok hanya 1 jam saya buka, saya buat di situ 300 orang sudah lihat. Saya berpikir, waduh, TikTok ini harus digarap ini dengan baik-baik. Saya beberapa masukan yang lain, tapi di TikTok itu nggak bisa masuk musik ya, langsung kena dia, suaranya hilang semua langsung. Jadi harus hanya suara saja. Maksud saya, kalau kita tidak memenangkan itu sekarang bagaimana? Kalau opung-opung yang sudah tua mungkin nggak bisa lagi lah. Tapi kita yang masih ibu-ibu yang masih muda, ayolah. Kita harus bermarturia lewat itu. Kalau itu tidak kita garap, sampahlah yang ada di sana. Lihatlah, nanti artis terpleset 1 juta orang yang like itu. Betul kan? 1 juta orang. Si Lesti Kejora berantem sama suaminya, tiap hari itu ditonton orang. Kenapa kita tidak menceritakan Yesus di situ? Kadang-kala saya punya YouTube itu sudah berapa tahun ya. Aduh, saya berjuang terus, tiap hari harus upload video, harus apa. Bagi saya hanya 10 orang pun yang nonton gak masalah bagi saya. Tapi saya mau setia di situ, bukan mengejar like, bukan mau ngejar subscribe, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana supaya Injil itu diberitakan. Nanti kalau saya lihat sebelah hanya kucing aja lucu, itu 1 juta orang bisa lihat itu. Tapi begitu firman Tuhan kita sampaikan, gak ada yang lihat. Maka semua kita, kalau semua kita bersinergi, kita bombardir itu medsos dengan firman Tuhan. Kalau tidak, maka sampahlah yang akan membombardir itu. Maka saya mendorong kita yang bisa di Facebook saja pun 1 hari bagikan aja firman Tuhan. Terserah orang mau bilang apa, sok rohani atau apa, tapi bagikanlah firman Tuhan di situ. Kita boleh cerita, mungkin kita punya keahlian. Kadang-kala orang bisa ceritakan yang lain, misalnya buat cerita tapi tujuannya bisa. Saya tidak pandai begitu. Tapi kita bisa punya misalnya bikin puisi, tetapi tujuannya adalah menceritakan firman Tuhan. Banyak cara. Misalnya foto-foto pun misalnya kita buat, tetapi selipkanlah di situ firman Tuhan. Boleh kita misalnya makan-makan di mana, fotokan taruh di situ, tapi usahakan selipkan firman Tuhan di situ. Jadi jangan fokus kepada diri kita, karena kita harus memenangkan itu, kaum ibu yang terkasih. Mari kita di dalam kehidupan kita ini, supaya kita benar-benar memanfaatkan segala macam cara untuk kemudian memenangkan semakin banyak orang untuk Kristus. Di dalam bermarturia ini, yang saya masukkan adalah di dalam bermarturia ini, maka kasih kita haruslah dikawali dengan kasih Tuhan. Harus kasih Tuhan itu. Di dalam apapun yang kita kerjakan di dalam marturia, saya kurang setuju kalau kita disebut mengasihi jiwa-jiwa.
Saya mengatakan fokus kita bukan mengasihi jiwa-jiwa, tapi mengasihi Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Contoh misalnya, kalau datanglah 2 orang anak ke sini, satu anak itu baru mandi bersih semua, ya kan? Datang ke sini, semua kita pasti mau menggendong itu, harum dia. Anak yang kedua datang, belum mandi mungkin seminggu, ingusan, kotor sekali. Adakah kita yang mau menggendong dia? Jujurlah, adakah kita yang mau menggendong dia? Kalau fokus kita adalah jiwa, maka kita akan melihat penampilannya seperti apa. Tapi kalau fokus kita adalah kasih Kristus itu, karena kita mengasihi Kristus, maka siapapun dia, kita akan mengasihi dia. Tapi sering sekali fokus kita, sering sekali perkataan itu kan mengasihi jiwa-jiwa. Tapi saya mau katakan, mari kita ubah, mengasihi Kristus. Itulah yang masuk di dalam yang ketiga, yaitu pelayanan. Pelayanan itu fokusnya juga haruslah Kristus, bukan yang lain. Karena kalau fokus kita adalah jiwa, diakonia itu harus didasarkan kepada Kristus, bukan yang lain. Semua hal di dalam ketiga tadi, tritugas panggilan gereja, nanti tugas orang percaya yang keempat itu didas kalian, seluruhnya sebenarnya dasarnya adalah Kristus. Jadi didasarkan kepada Kristus. Kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Pelayanan itu kan itu. Pelayanan itu adalah melakukan yang terbaik kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Berbuat baik itu tidak perlu dipoto dan di-share di Facebook. Ada banyak orang melakukan itu. Kunjungan ke panti asuhan, foto dulu supaya dilihat orang saya mempersembahkan. Itulah bagiannya jadinya, itulah upahnya. Like orang-orang itu, bukan like-nya Tuhan. Harusnya kan kita fokus ke situ. Jadi diakonia yang sejati itu harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Kalau sudah berpusat kepada Kristus, maka yang kita lakukan motivasinya adalah mengasihi Kristus. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus menjawab, "Aku mengasihimu." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan, Yesus tidak berkata, "Simon, apakah engkau mengasihi domba-dombaku?" Bukan, tapi Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Maka dasar daripada diakonia, pelayanan sosial, adalah mengasihi Kristus, bukan yang lain. Makanya saya katakan tadi, bukan mengasihi jiwa-jiwa itu, tapi mengasihi Kristus. Kasih kepada Kristus itulah yang mendorong kita melakukan diakonia itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam melayani, motivasi kita harus mengasihi, karena kita mengasihi Kristus. Jadi kalau ada orang yang kita layani, dia menolak kita, tapi karena kasih kita adalah karena motivasi kita karena mengasihi Kristus, sekalipun dia menolak kita, mengejek kita, kita tetap akan melayani itu. Saya ketika dipilih menjadi guru jemaat, beberapa bulan berikutnya ada orang yang meneror saya, memaki-maki saya. Jemaat dimaki-makinya saya lewat telepon. Saya jawab aja bagus-bagus. Sebenarnya secara pribadi saya emosi. Saya untuk jadi guru jemaat di situ pun saya harus bergumul berat sekali untuk mengatakan iya saya mau. Tapi dapat kasus seperti itu, secara pribadi saya bilang, saya tinggalkan aja ini. Tetapi saya tahu saya bukan karena dia, tapi karena mengasihi Tuhan. Hari Minggunya saya datang, dia datang, saya salam saja, gimana kabarnya? Dan sampai sekarang tidak ada masalah, jadi teman pelayanan yang baik. Kenapa bisa begitu? Karena dasarnya adalah mengasihi
Kristus, bukan karena dia. Kalau karena dia mungkin saya emosi, saya bisa marah, lebih marah dari dia sebenarnya. Tetapi karena saya mengasihi bukan karena dia, tapi karena Kristus, motivasinya adalah karena Kristus, maka saya bisa merdeka melayani. Saya tidak peduli mau diejek, mau diapa, yang penting saya mengerjakan itu semua adalah karena mengasihi Kristus. Jadi fokus daripada kita di dalam melayani harus kasih kepada Yesus. Kepada Petrus, kalau kita mengingat itu, Yesus, dia disuruh untuk menjadi rasul kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kepada Paulus disuruh melayani siapa? Kepada non-Yahudi. Suatu ketika Petrus disuruh melayani orang non-Yahudi, dia tidak mau. Maka Tuhan harus ngomong, ditaruh di depannya segala macam binatang-binatang yang najis dan disuruh makan itu. Dia berkata, saya tidak mau memakan yang haram. Tapi Yesus mengatakan, apa yang kukatakan halal adalah halal. Maksudnya adalah orang-orang di luar orang Yahudi pun harus dilayani. Fokusnya adalah karena perintah Tuhan, bukan karena suku, bukan karena satu marga, bukan itu. Tetapi adalah karena Tuhan. Fokus kita mengasihi Tuhan, bukan yang lain. Kaum ibu yang terkasih, maka diakonia yang kita kerjakan kembali dasarnya harus Kristus. Kemudian yang terakhir di dalam bagian ini adalah didaskalia atau pengajaran. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Apakah khotbahnya ini terlalu panjang? Saya harap kita bersabar. Satu topik lagi. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Perhatikan bahwa pengajaran disebutkan di sini. Ayat yang ke-7 itu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi di dalam bagian ini, Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, khususnya ayat yang ke-5 itu adalah sema sebagai inti utama di dalam pengajaran daripada orang Yahudi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka ini harus diajarkan. Jadi apa yang tadi di awal itu, di dalam persekutuan itu kita bersekutu di situ, belajar tentang Kristus. Kemudian apa yang sudah kita dengarkan itu kita berikan ataupun kita sampaikan, kita saksikan kepada orang lain. Dan semua itu tadi fokusnya adalah Kristus itu. Maka sekarang kemudian di dalam keluarga, di dalam persekutuan di lingkungan kita, kita memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu apa? Mengajarkan. Kalau bermarturia itu menyaksikan tentang Yesus, sekarang adalah mengajar. Karena di dalam persekutuan itu tadi ada yang mengajar di situ. Misalnya saya hari ini mengajarkan kepada kita. Didaskalia itu memang tidak hanya orang seperti saya, tetapi kita juga bisa. Kalau kita perhatikan nanti di dalam perjanjian lama, siapa yang melakukan didaskalia? Di dalam perjanjian lama itu Allah, orang tua, para nabi. Dan di zaman perjanjian baru yang berdidaskalia itu, yang mengajar itu adalah Yesus. Kemudian para rasul, ahli Taurat, rabi, orang tua juga mengajar di sana. Dan kemudian siapa? Orang-orang percaya. Apa yang diajarkan di sana tentang Allah,
tentang keselamatan, tentang Kristus. Kehidupan sebagai orang beriman itu sebagai apa? Itu yang diajarkan di sana. Dan kalau kita lihat di dalam masa pelayanan Yesus di bumi, ia pergi ke berbagai tempat dan berbagai kesempatan, dia mengajar orang banyak. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, ia mengutus murid-murid untuk apa? Mengajar. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Itu tugas yang diberikan oleh Yesus juga. Bagian daripada amanat agung bukan hanya bersaksi, tetapi juga mengajar. Itu harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan kemudian setelah masa perjanjian baru, tugas didaskalia menjadi tugas orang percaya yang wajib dilakukan. Paling tidak di dalam lingkup kecil kita kepada anak-anak kita. Kita harus ajar mereka tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi itu tugas kita orang-orang percaya. Setiap anggota keluarga wajib saling mengajar satu dengan yang lain, yakni dengan melakukan pendidikan agama di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah gereja juga pendidikan agama harus dilakukan. Didaskalia bisa dilakukan dengan formal dan non formal. Didaskalia formal itu di sekolah-sekolah teologi dilakukan. Ini kita adalah non formal. Keluarga di gereja itu adalah non formal. Dan semua, kalau kita perhatikan nanti di dalam agama Yahudi itu, semua anak-anak mulai dari umur dia mengerti tentang sudah mempunyai pemikiran sendiri, maka setiap anak itu harus diajar. Ada pendidikan di dalam agama Yahudi yang begitu ketat yang disebut dengan tefilim. Seorang anak ketika dia sudah bisa merangkak, maka anak itu sudah diajar. Pelajaran pertama bagi mereka adalah seorang anak itu ditempatkan di tempat yang tinggi seperti meja itu. Maka orang tuanya akan berada di ujungnya begini. Maka dia suruh anaknya, datanglah kemari. Ketika anaknya datang merangkak atau sudah bisa berjalan, maka anak itu datang. Ketika sudah sampai di ujung, ketika anak itu melompat ingin mendapatkan orang tuanya menghindar. Anak itu jatuh dan menangis. Kemudian orang tuanya mengambil anak itu. Dan kemudian papanya mengajarkan, "Nak, hari ini engkau belajar satu hal. Jangan pernah percaya kepada siapapun selain daripada kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang harus dipercayai. Karena orang tua bisa berbohong. Orang tua bisa tidak benar. Orang lain juga bisa. Tetapi Tuhan tidak pernah berbohong." Itu pelajaran pertama. Si anak itu belajar tentang rasa sakit. Si anak itu belajar bagaimana dibohongi. Tapi dia juga belajar tentang siapa Tuhan yang akan terus menolong dan melindungi. Itu pelajaran pertama. Itu diajar itu dari anak-anak. Sangat ketat sekali. Maka kita juga punya tanggung jawab itu di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kita. Kepada siapa kita bisa mengajar. Memang tidak semua punya karunia untuk mengajar, memang betul. Tetapi paling tidak di dalam skop kecil, saya yakin semua kita bisa menjadi pemimpin kelompok kecil. Saya yakin itu. Kalau kita mau membaca Alkitab, belajar dari yang mengajari kita, bisanya kita mengajar. Dulu pun saya nggak bisa kok khotbah, tapi karena mau ya bisa. Dulu ke gempa bumi nih megang ini saya. Saya tidak fokus, saya tidak sistematis, tapi lama-lama kemudian ketika mau dan terbiasa bisa kok mengajar. Tidak ada yang tidak bisa. Hanya mau nggak kita. Semua kita bisa berkhotbah sebenarnya. Semua kita bisa menjadi pemimpin kelompok kecil. Semua kita bisa mengajar. Jadi di dalam semua hal yang sudah kita boleh pelajari itu tadi, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, ada 4 tugas daripada orang percaya itu. Ingatlah, di dalam semua hal itu fokusnya hanya siapa? Yesus Kristus. Allah yang memanggil kita ke dalam persekutuan. Bersekutu dengan siapa? Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan ini kita belajar tentang siapa? Yesus Kristus. Apa yang sudah kita pelajari di sini, yang kita dengar, yang kita lihat, harus kita saksikan.
Siapa yang kita saksikan? Fokusnya adalah Yesus, karena Allah juga menyaksikan tentang anak itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian kita yang sudah belajar tentang Kristus dan kasih Kristus ini, kasih Kristus inilah yang menjadi dasar kita juga untuk mengasihi orang lain, melayani orang lain. Dan kemudian apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita rekam itu semua, sekarang kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan itu juga kepada orang lain, kepada keluarga kita. Maka itulah tugas kita orang-orang percaya. Dan itu kapan itu dilakukan? Sekarang, nanti, dan selama-lamanya. Selama kita hidup, selama mulut kita, selama pikiran kita masih jernih, maka kita memiliki tugas itu. Lakukanlah itu di skop kecil, di keluarga, tetangga, masyarakat di mana kita ada, di lingkungan kita, di gereja kalau kita bisa berbuat di sana, di media sosial. Ceritakanlah Kristus itu. Semua hal, fokus kita adalah Kristus. Amin. Maka marilah kita bermarturia, berdiakonia, berkoinonia, dan berdidaskalia dengan berpusat kepada Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kami, mengingatkan kami hari ini bahwa semua fokus di dalam hidup kami adalah Kristus. Ketika kami berkoinonia, pusatnya adalah Kristus. Bermarturia, pusatnya adalah Kristus. Berdiakonia juga berpusatkan kepada kasih Kristus. Dan ketika kami mengajar, yang kami ajarkan juga adalah Kristus. Tuhan, pakailah kami sebagai orang-orang percaya, sebagai alat Tuhan untuk melakukan tugas kami ini. Secara pribadi, mungkin kami berkata kami sudah tua, atau kami masih terlalu muda, atau kami tidak mampu melakukan itu. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan kami sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan bisa memakai kami lebih daripada ketakutan yang kami pikirkan. Karena itu, Tuhan tolonglah setiap kami di tempat ini, kaum ibu ini, di dalam segala kelemahan kami, Tuhanlah kiranya memakai kami menjadi alat anugerah Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.